Dulur muslimah tos terang can naon eta jalsah salana. Jalsah salana nyaeta rapat tahunan Jamaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI anu eusina ceramah agama jeung kagiatan spiritual lainna. Ieu kagiatan teh rancanana bakal dilaksanakeun di Manislor, Kacamatan Jalaksana. Jumuah nepikeun kana Minggu atawa genep kana 8 Desember 2024 nu diiluan ku ratusan urang. Tapi kagiatan ieu teh dibatalkeun sabab dilarang ku pamarentah daerah. Sajumlah pihak percaya yen larangan eta teh ngaruksak ajen demokrasi sareng kabinekaan. Kumaha tanggapan para wargi? Hayu urang titanan wawancarana. Apa yang Anda ketahui tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau Jalsah Salanah? Yaitu pendirinya adalah Mirza Ghulam Ahmad yang berkebangsaan India. Sebuah kelompok ajaran yang didirikan Mirza Ghulam yang ajarannya sesat, tidak sesuai dengan akidah Islam. Merupakan suatu lembaga atau organisasi keagamaan mengatasnamakan Islam, tapi mereka akidahnya berbeda dengan kita, ya, Islam yang kita yakini. Mereka adalah sekelompok yang awalnya itu mereka mengaku beragama Islam, tapi secara akidah mereka itu telah menyimpang dari akidah Islam karena mereka mengimani bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Pertemuan tahunan Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau Jalsah Salanah di Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat batal digelar karena dilarang pemerintah daerah. Apakah Anda setuju dengan keputusan pemerintah? Sangat setuju. Sangat setuju supaya daerah-daerah lain atau pemda-pemda lain mencontoh hal tersebut agar tidak terjadi hal demikian. Sangat setuju. Ya, saya setuju. Menurut Anda, mengapa pemerintah melarang pertemuan tersebut? Menurut saya karena pemerintah tidak ingin terjadi pemecah belah umat, karena memang aliran itu dianggap sesat dari pemerintah sejak awal. Jadi supaya tidak ada ajaran sesat yang makin berkembang di Indonesia. Supaya tidak terjadi keributan, tapi nggak hanya sebatas itu ya, harusnya pemerintah lebih tegas agar supaya ajaran tersebut tidak tersebar luas gitu. Karena mereka itu menghadirkan jemaahnya yang jumlahnya tidak sedikit, karena itu seluruh Indonesia, sehingga dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kondusivitas masyarakat setempat. Ya, keamanan itu dari segi keamanannya, bukan karena keyakinan yang ada perbedaan dengan Islam yang kita yakini selama ini. Apakah Anda sepakat jika pelarangan pertemuan tersebut dikatakan telah mencederai demokrasi? Tidak setuju. Tidak, itu kan hanya embel-embel Jemaah Ahmadiyahnya aja ya. Kalau itu mencederai demokrasi Islam sesungguhnya tidak seperti itu. Mereka mengatakan hal tersebut hanya untuk ajaran mereka bisa disebarluaskan. Kalau dilihat dari sudut pandang di mana falsafah negara kita menganut Pancasila ya, dan Undang-Undang Dasar 1945, iya sih. Menurut Anda, apakah pemerintah berkewajiban menjaga akidah umat? Wajib menjaga. Wajib supaya umat tidak bingung jika ada aliran sesat seperti ini lagi. Jelas wajib. Ya, pemerintah atau negara berkewajiban untuk menjaga akidah umat. Apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya akidah umat bisa terjaga? Pemerintah mungkin bisa untuk lebih tegas dan disiplin. Apabila ada aliran sesat yang ingin berkembang, memang harus langsung dibatasi dan ditindak tegas untuk tidak boleh ada kegiatan apapun gitu. Dan untuk lebih bagusnya lagi, pemerintah juga menerapkan kajian-kajian di seluruh masjid-masjid untuk bisa lebih memberikan ilmu ke masyarakat bahwa mana ajaran sesat atau yang tidak gitu. Negara harus memastikan umat akidahnya lurus, tegak sesuai Islam. Jika ada yang melenceng, undang-undangnya harus tegas dan mereka harus diadili. Ya, di antaranya adalah menyelenggarakan pendidikan agama. Akidah umat dijaga atas peran negara, di mana negara itu lebih meriayah umat untuk menjadi umatan yang taat terhadap agama
menjaga akidah dengan berbagai cara bisa dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjaga akidah umat. Kedah kumahanya pemerintah ngerespon karena kegiatan eta? Daripada bingung, hayu urang titenan panerangan ti ustazah. Like, komen, sareng share saloba-loba nanya. Liberalisme dalam sistem demokrasi kapitalis mengajarkan 4 kebebasan yang sangat destruktif, yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkepemilikan, dan kebebasan berperilaku. 4 kebebasan inilah yang saat ini mencengkram kuat negeri-negeri di dunia, termasuk negeri-negeri Islam yang menjadi biang keladi munculnya berbagai macam ajaran, pemikiran, dan tingkah laku yang menyimpang dari Islam yang lurus. Dengan dalih HAM atau hak asasi manusia, kebebasan berkeyakinan atau beragama telah menumbuh suburkan ajaran dan paham sesat di negeri ini. Pluralisme agama, yakni menganggap semua agama benar, semua agama sama, senantiasa dipropagandakan oleh penguasa. Demikian juga dengan narasi intoleran yang senantiasa disematkan kepada umat Islam yang menolak paham pluralisme. Hal ini menjadikan umat Islam semakin jauh dari pemahaman Islam yang benar. Hal ini diperparah dengan sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan yang menjadi asas sistem demokrasi. Sekularisme tak akan pernah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber dalam memandang hak dan batil dari suatu paham atau ajaran. Maka tidak heran negeri ini pun telah gagal menyelesaikan konflik antar umat beragama dan membersihkan umat dari paham sesat dan menyimpang. Situasi ini sangat berbeda dengan ajaran Islam. Sebagai din yang sempurna, tidak akan membiarkan tersebarnya pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dalam Islam tidak ada larangan seseorang untuk berpendapat selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum Islam. Bahkan berkewajiban untuk mengoreksi penguasa ketika ia melihat ada kebijakan khalifah atau penguasa lainnya yang menyimpang dari syariah. Islam memandang bahwa akidah dan syariat Islam adalah perkara penting yang harus ada dan tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Negara adalah institusi yang bertugas mewujudkan pandangan ini. Atas dasar itu, negara tidak akan mentoleransi pemikiran, pendapat, faham, atau aliran ataupun sistem hukum yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Negara juga tidak akan mentoleransi perbuatan-perbuatan yang menyalahi akidah dan syariat Islam. Sedangkan berkaitan dengan beragamnya masyarakat negeri ini memang tidak bisa ditolak. Islam mengakui bahwa pluralitas adalah hal yang niscaya. Ia merupakan fakta sosiologis yang tidak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam tidak pernah memandang buruk adanya keberagaman di tengah-tengah masyarakat, karena memang pluralitas atau keberagaman merupakan suatu hal yang wajar, sunnatullah yang kita terima sebagai suatu kenyataan. Bahkan di masa Rasulullah SAW pun, ketika negara Islam berdiri, masyarakatnya sangat beragam suku dan ada pula non-muslim tinggal di negara Islam yang kita kenal dengan kafir zimmi. Tapi harus difahami bahwa pluralitas berbeda secara diametral dengan pluralisme. Pluralitas adalah keragaman, sedangkan pluralisme adalah sinkretisme teologis, yakni percampur adukan keyakinan, paham atau aliran keagamaan yang tentu saja wajib ditolak karena bertentangan dengan Islam. Karena itu, keragaman agama bukan sebuah masalah bagi Islam. Namun, mencampur adukan ajaran Islam dengan agama lain dengan dalih toleransi adalah suatu kemungkaran, haram hukumnya. Keberadaan masyarakat Madinah yang dibangun Rasulullah SAW sebagai masyarakat yang menjemuk atau plural adalah benar adanya, karena memang berdiri dari beberapa etnik Arab dan Yahudi. Hanya saja, jika dianggap sebagai masyarakat yang menganggap semua agama sama sehingga yang diusung adalah toleransi kebablasan, jelas merupakan pembacaan yang salah. Karena masyarakat yang dibangun Rasulullah adalah masyarakat yang menjadikan akidah dan hukum Islam sebagai pijakan dalam bermasyarakat. Disinilah pentingnya umat Islam memahami sirah Rasulullah SAW dan juga sejarah Islam. Seperti apa yang sesungguhnya terjadi, sehingga tidak mudah terkelabui oleh pihak-pihak
yang ingin menyamakan konsep masyarakat negeri ini dengan konsep masyarakat atau negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah, yang sungguh sangat bertolak belakang. Di samping itu, umat Islam pun harus waspada terhadap upaya musuh-musuh Islam yang berupaya menjauhkan umat Islam dari pemahaman Islam yang lurus dengan cara menyamakan sistem demokrasi dengan Islam. Padahal, keduanya saling bertentangan. Islam adalah agama yang menghargai keragaman suku, agama, dan bahasa. Dalam negara Islam, umat Islam hidup rukun berdampingan dengan umat agama lain yang disebut oleh Rasul sebagai ahlul zimmah atau kafir yang mendapatkan perlindungan. Bersamaan dengan itu, Islam sebagai din yang sempurna tidak akan membiarkan tersebarnya pemikiran ataupun perilaku yang menyimpang. Islam memandang bahwa akidah dan syariat Islam adalah perkara penting yang harus ada dan tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, negara tidak akan mentoleransi pemikiran, pendapat, paham, aliran, atau sistem hukum yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Negara juga tidak akan mentoleransi perbuatan atau perilaku yang menyalahi akidah dan syariat Islam. Untuk menjaga agar akidah dan hukum Islam tetap eksis dan terhindar dari penyimpangan yang akan membahayakan pemahaman umat Islam, maka khilafah akan mencegahnya dan menindak siapa saja yang menyebarkan atau mengamalkannya. Negara Islam akan melarang segala bentuk propaganda yang menghina simbol dan ajaran Islam, termasuk penyebaran pemikiran sesat. Organisasi maupun individu dilarang menyebarkan ide-ide atau pemikiran kufur yang sesat. Selain itu, seluruh media massa baik cetak maupun elektronik dilarang menyiarkan berita atau program apapun yang bertentangan dengan akidah Islam. Tidak memperbolehkan warga negara non-muslim atau kafir zimmi untuk menampakkan syiar agamanya. Selain itu, khilafah juga akan memberlakukan sanksi bagi orang yang menampakkan ridah dengan mendakwahinya terlebih dahulu, mendatangkan ulama handal negara untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Jika tetap tidak mau kembali kepada Islam, maka ia akan dikenai sanksi sebagaimana orang yang murtad. Jika dalam bentuk organisasi, maka negara pun akan membubarkannya dan menyuruh seluruh anggota organisasi tersebut untuk bertaubat kembali kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab.